21 santriwati di wilayah Bandung, Jawa Barat yang masih di bawah umur menjadi korban pelecehan seksual. Bahkan beberapa di antaranya hamil hingga melahirkan anak. Peristiwa ini terjadi sejak pada tahun 2016 hingga 2021. Bagaimana awal mula kasus ini terjadi dan seperti apa kondisi psikologis dari korban pelecehan seksual saat ini? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gida Vita. Hari tidak seberapa cerah saat tim Fakta menyambangi kota Bandung, Jawa Barat. Kali ini yang dituju adalah Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda dan Madani Boarding School milik Heri Wirawan. Sebuah yayasan pendidikan yang mengklaim dikhususkan bagi anak perempuan dan berasal dari kalangan tidak mampu untuk menjadi santriwati. Seperti diketahui, dalam 1 bulan terakhir, dunia pendidikan tanah air digemparkan dengan peristiwa pemerkosaan terhadap puluhan santriwati hingga hamil dan melahirkan oleh seorang lelaki yang awalnya dikenal sebagai ustaz sekaligus pemilik yayasan pendidikan bernuansa Islami ini. Peristiwa ini segera menyita perhatian publik, apalagi awalnya orang sempat menyebut bahwa lembaga yang dipimpin oleh Heri Wirawan ini adalah sebuah pondok pesantren. Yang pertama disambangi tim Fakta adalah Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda di kawasan Antapani, Bandung, Jawa Barat. Lokasi yang menjadi tempat bagi para korban keganasan Heri Wirawan saat dibawa pertama kali oleh orang tuanya untuk menjadi santriwati. Pemirsa, di Perumahan Sinergi Antapani ini menjadi lokasi tempat kejadian perkara kasus pelecehan seksual terhadap 20 santriwati di wilayah Bandung, Jawa Barat. Kita akan melihat, akan masuk ke dalam juga bagaimana sih sebetulnya aktivitas yang berlangsung selama ini. Kita akan temukan faktanya. Gedung asrama yang sekaligus dijadikan sebagai kantor Yayasan Tahfiz ini terletak di komplek menengah atas di kawasan Antapani. Bentuknya hanya rumah lantai 2 biasa. Kondisinya sudah tak terurus. Garis polisi membentang di pintu rumah ini. Kalau dilihat dari kawasannya, ini merupakan kawasan pemukiman penduduk. Jadi cukup berdekatan jaraknya antara rumah satu dengan rumah lainnya. Nah, ini pemirsa, ini merupakan lokasi tempat kejadian perkara kasus pelecehan seksual. Kenapa? Karena saya melihat di sini ada garis polisi yang terpasang. Ini menandakan bahwa kawasan ini steril karena masih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, memang informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga korban pelecehan seksual mengatakan bahwa di lokasi inilah di tahun 2016 siswi-siswi ini kemudian bersekolah di sini dan juga bertempat tinggal di sini, bahkan kasus pelecehan seksual juga terjadi di sini. Kalau dilihat pemirsa, di bagian sebelah kanan ini agak sedikit terbuka. Kita akan coba cek ke dalam dulu, lihat dari sini. Agak sulit nampaknya pemirsa, kalau saya harus melihat secara langsung. Saya akan coba minta bantuan dari tim saya untuk melihat bagian sisi dalam dari rumah ini. Kalau naik lagi, kalau lagi mau foto bagian apa itu, Mas? Yang tadi itu. Ya. Terus? Itu di lantai 2. Kelihatan apa lagi di lantai 2? Ada whiteboard. Ada? Oh, ada whiteboard. Ada kasur. Di lantai berapa? Lantai 2. Dekat sama whiteboardnya nggak? Dekat sama lemari. Oh, dekat sama lemari besi. Ada berapa kasur di situ? 1. Rak buku-buku gitu ada? Ada apa aja emangnya, Mas, yang berantakan tuh?
kayak ruang guru tadi. Oh, ruangan guru berantakan. Itu kok bisa tahu ruangan guru? Indikatornya apa? Soalnya ada meja, meja kayak di ruang guru itu banyak. Terus ada mesin jahit. Ya, tim kami, Ardin, ini sedang mencoba mengecek dan melihat sisi dalam dari rumah ini. Yang terlihat ini lantai 2 terlihat cukup jelas karena tadi disampaikan bahwa di lantai 2 ini ada whiteboard atau papan tulis ya. Kemudian juga ada kasur, kasurnya berjumlah 1 kasur. Dan di bagian lantai 1 ini yang diduga merupakan ruangan guru atau ruang guru ini cukup berantakan, informasi yang tadi disampaikan oleh tim kami. Ya, meskipun bagian dalam rumah ini nampak agak sulit ya untuk melihat dari sisi luar, tapi kalau kita melihat di bagian halaman rumah ini, pemirsa, nih bahkan kamera bisa mendekat ke sini, saya melihat ada boneka bayi yang kemudian ada di tempat ini, kemudian ada juga beberapa permainan anak-anak ya, yang kemudian juga ini sudah rusak, tapi saya juga melihat ada di beberapa bagian lainnya. Saya akan coba menggunakan ini karena kita tahu bahwa ini tempat harus steril karena masih ada polis line atau garis polisi yang terpasang, artinya masih dalam perkembangan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Nah, di sini saya melihat ada botol bayi, pemirsa. Kemudian ada juga pakaian bayi yang berwarna kuning ini, dan bahkan di bagian atas ini yang berwarna hijau ini merupakan bak mandi untuk bayi. Di dalamnya juga terlihat ada beberapa pakaian bayi, kemudian permainan untuk anak-anak yang juga sudah rusak kalau saya melihat lewat sisi sini. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan ya, apakah kemudian barang-barang yang saya temukan tepat di halaman rumah ini mengindikasikan bahwa rumah ini atau tempat ini memang digunakan untuk merawat bayi yang dilahirkan dari korban pelecehan seksual atau tidak. Karena kalau kita mendengar pernyataan yang disampaikan oleh pihak keluarga korban sempat mengatakan bahwa di tempat inilah sejak tahun 2016 ini siswi-siswi belajar di sini, bersekolah di sini, tempat tinggal di sini, dan bahkan korban pelecehan seksual yang tengah mengandung juga ada di sini. Dari sejumlah benda yang tercecer di lokasi ini, patut diduga di tempat ini pernah ada bayi atau setidaknya anak balita yang tinggal di dalamnya. Kita akan coba berbincang dengan warga yang ada di sekitar sini, yang jaraknya ini cukup dekat dengan lokasi tempat kejadian perkara. Kita akan coba temukan faktanya. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Gina Vita dari program Fakta TV One. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Sis, saya mau tahu. Pak Sis ini tahu lokasi itu atau rumah yang di situ, Pak? Iya, tahu. Tapi yang Bapak lihat aktivitas yang ada di sana itu gimana sih, Pak? Di rumah itu? Kan jaraknya cukup dekat nih, Pak. Iya, 50 biasa. meter bahkan. Ada anak kecil pengajian gitu. Oh, ada anak kecil ke pengajian. Enggak apa? Yayasan ke panti ya. Oh, itu yayasan? Iya, yayasan. Oke. Itu ada berapa anak biasanya Bapak lihat? Banyak juga sih. Banyak. Selain anak-anak yang ada di situ, siapa lagi, Pak? Orang dewasanya ada nggak? Ada yang yang ngurusin ya. Siapa, Pak? Ya si Heri itu Dengan siapa lagi? sama istrinya. Oh, istri dari Heri Wirawan juga di situ? Iya. Sempat melihat ada kejanggalan nggak sih, Pak, aktivitas di sini? Enggak sih ya, karena anak-anaknya juga biasa aja kalau sore main, kalau habis subuh juga ngaji di depan sampai nanti jam 9, jam 10 gitu, biasa aja. Kalau guru terus proses belajar mengajar sempat tahu nggak ada di sini? Kayaknya sih pernah lihat beberapa juga, ada yang ngundang gurunya gitu. Tuh, Bapak ngeliat nggak kayak misalnya ada anak yang lagi hamil atau bahkan ada bayi di sana, sempat melihat itu nggak, Pak? Kalau anak kecil lihat, cuman kalau pas lagi hamilnya enggak sih. Kira-kira usia berapa? Mungkin 2 tahun 3 tahunan kali ya. Oh, 2 tahun 3 tahun. Sempat keluar sini juga, Pak? Iya, kadang main juga. Sempat nggak ngobrol dengan pemilik, Iya. Heri maupun istrinya? Sempat juga, bahkan santriwati juga pernah jadi ngajar anak ngaji, saya ngaji di rumah gitu. Seperti halnya Sis, warga sekitar yayasan ini umumnya tidak banyak menaruh curiga tentang aktivitas dalam yayasan ini. Apalagi selain Heri Wirawan yang dikenal sebagai pemilik dan pengelola yayasan, istri Heri sehari-hari tinggal di gedung ini dan ikut memberi pengajaran kepada para santriwati.
Dengan kata lain, istri Heri Wirawan tentu mengetahui keberadaan bayi dan balita di dalam sekolah. Oke, kalau untuk korban pelecehan seksual, ini Bapak pernah bertemu dengan salah Iya. satu di antaranya? Iya, Pernah Pak? pernah. Pernah ke sini atau sering ke sini? Iya kan pas ngajar ngaji aja sini, paling sampai malam gitu. Dari kawasan Antapani, tim Fakta bergerak menuju daerah Cibiru untuk menggali lebih dalam boarding school Madani milik Heri Wirawan. Seperti bangunan yayasan sebelumnya, boarding school ini juga berada di tengah permukiman warga. Kali ini kondisinya lebih padat. Ya, pemirsa, saat ini kita akan menuju ke Yayasan Manarul Huda Boarding School Madani yang menjadi lokasi tempat kejadian perkara pelecehan seksual terhadap para santriwati di wilayah Bandung, Jawa Barat. Kita akan temukan faktanya. Nah, di sebelah kiri saya ini tertulis Madani Boarding School, Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda. Kita akan coba cek. Bangunan sekolah ini masih tampak baru. Cat dinding bangunan masih amat cerah dan segar dipandang mata. Menurut informasi yang didapat, salah satu orang tua korban juga sempat ikut terlibat dalam proses pembangunan gedung ini. Bahkan para santriwati juga ikut dieksploitasi tenaganya. Terkunci, pemirsa. Tapi kalau bisa saya gambarkan, ada beberapa ruangan ya, memang yang terlihat di sini adalah 2 lantai. Lalu bagaimana aktivitas para santri dan pengelola boarding school ini? Apakah warga pernah merasakan dan melihat kejanggalan aktivitas di dalamnya? Ibu tahu boarding school Madani itu sudah ada sejak kapan ya Bu ya? Nah itu baru-baru. Baru-baru? Ya. Ibu tahu nggak di sana itu ada aktivitas apa aja sih Bu? Oh ibu kurang tahu. Ini warga semuanya nggak tahu ada apa gitu di dalamnya, nggak tahu. Ya taunya ya yayasan aja. Pemiliknya siapa sih Bu? Namanya Bu? Yang ada di sini Pak Asep, Pak Asep. Pak Asep itu siapa? Adiknya adiknya Pak Heri. Gimana orangnya Bu? Pak Asep itu Bu? Pak Asep kelihatannya baik, nggak tahu kalau dalamannya ya saya juga nggak tahu. Tapi kalau untuk ini Bu, siswa-siswa yang di sana, Ibu pernah interaksi? Ya, ya. Nggak pernah. Apalagi saya. tahu-tahu udah datang polisi, Iya. lalu datang di gerbang ada aja Warga gitu. setempat weh. itu justru kaget. Ada apa ini gitu. Murid-muridnya di situ cewek semua? Bu? Oh, cewek semua tapi pulang semuanya gitu. Sesudah maghrib ada polisi ke sini. Terusan Pak Herinya juga ada. Udah keadaan diikat. Terus dibawalah ke TKP. Langsung keluar. Oh, pernah ngobrol juga nggak sama Ibu? Ngobrol Murid-muridnya? apa? Cuman belanja aja gitu. Oh, belanja aja? Mm-mm. Nggak pernah ngobrol Nggak soal ngobrol kondisinya apa-apa, gimana? Nggak pernah ada yang ngadu. Nggak Kalau ada ada yang yang ngadu curiga ibaratnya gitu. ya kalau misalkan si santri itu ada yang ngadu pasti warga nggak akan diam. Heri Wirawan memang sangat piawai menyembunyikan aksi-aksi biadabnya dari warga sekitar hingga warga sama sekali tidak menaruh curiga. Meski demikian, hasil penelusuran kami di 2 lokasi telah memunculkan sejumlah fakta bahwa Heri tidak sendiri. Ada orang-orang yang ikut membantunya, yaitu istrinya yang mendiami gedung asrama di Antapani dan Asep yang oleh warga dikenal sebagai adik kandung Heri yang ikut mengawasi boarding school. Saya juga lapor Kalau kayak anak kecil Bu usia setahun 2 tahun, Ada 2 tahun 3 tahun anak Ibu tuanya pernah? pernah dah jajan ka dia. Kan ditanya aku ibu deh. jadi anak santri yang bawa bayi atau iya. anak usia 2 sampai 3 tahun iya, itu. katanya itu tua, anak. gitu. Oh, anak Ditanya tua. sama ibu. Kalau saya nggak pernah, saya nggak Ibu pernah. sering jajan ini anak siapa? Ini karena warung kayaknya kan. Ini anak uwa gitu. Ibu tuh curiganya anak uwa, anak punya pesantren uwa. Saya aja. Lalu, apakah kedua orang ini mengetahui kebiadaban yang dilakukan Heri? Bukankah sang istri mengetahui keberadaan anak-anak di dalam asrama? Tidakkah Asep mengetahui santriwati saat hamil dan melahirkan? Di mana bayi-bayi itu tinggal? Bagaimana Heri menyembunyikan keberadaan mereka dari istrinya jika si istri memang tidak mengetahui? Dan bagaimana menyembunyikannya dari warga sekitar?